Hello horror lovers. Oke, seperti biasa di Deep Web aku bakal bawain kalian cerita horor. Dan kali ini aku bakal bacain 3 kumpulan cerita horor nyata yang akan membuatmu merinding. Merasa kamu yang paling pemberani, tidak takut apapun termasuk hal gaib? Jangan terlalu cepat sombong. Nah, dengerin dulu ceritaku berikut ini. Percaya tidak percaya, sesungguhnya ada makhluk lain yang tak kasat mata hidup di antara kita. Normalnya mereka tidak akan terlihat, tapi beberapa orang pernah mengalami atau bahkan mendapat gangguan. Jika ingin tahu bagaimana seramnya, coba simak kumpulan cerita yang bakalan aku bacain kali ini. Jika kamu sedang berada di rumah atau di kamar kos, berhati-hatilah. Meski memang cerita tentang hal-hal yang mengerikan biasanya identik dengan rumah hantu atau kuburan, tapi banyak kisah-kisah horor yang terjadi di tempat yang jauh dari kesan seram atau angker. Jika kamu takut membaca kisah-kisah ini sendiri, maka disarankan untuk membacanya bersama teman. So, kamu bisa baca bareng kekasih, adik, ataupun sahabatmu. Dan sekalian juga, kalau kalian takut ngebaca, kalian bisa dengar podcastku kali ini. Jadi jika ternyata terjadi hal-hal aneh seperti listrik yang tiba-tiba mati, suara-suara misterius atau penampakan makhluk, kamu tidak takut sendirian pastinya. So, sudah tidak sabar pengen dengar cerita aku kali ini. So, kalian bisa siapkan cemilan dan juga minuman terlebih dulu agar lebih nyaman saat mendengarkan. So, selamat mendengarkan. Pertama, Hotel Sky Garden. Pada tahun 1970 dibangun sebuah hotel mewah yang berlokasi di daerah Gombel, Semarang. Fasilitas dan pemandangan yang sangat indah di hotel tersebut membuatnya ramai dikunjungi turis lokal dan mancanegara. Tapi sepanjang hotel ini beroperasi, banyak kejadian aneh yang terjadi. Misalnya pegawai yang kesurupan, penampakan genderuwo, atau kamar yang mendadak berantakan. Menurut beberapa penduduk lokal, keanehan yang terjadi di tempat tersebut disebabkan karena tempatnya. Lokasi itu dahulu merupakan kuburan orang Tionghoa yang pada zaman Belanda diratakan untuk pembangunan. Ada juga yang berkata bahwa tempat itu merupakan pusat kerajaan gaib. Hasilnya banyak karyawan yang sering kesurupan saat bekerja. Tamu-tamu juga banyak yang sering mendengar dan melihat penampakan hantu. Bahkan sempat ada kasus di mana ada seorang ayah yang menghabisi nyawa keluarganya sebelum membunuh dirinya sendiri dalam sebuah kamar. Banyaknya isu supernatural ditambah kasus sengketa tanah yang terjadi membuat tempat ini ditinggalkan pemiliknya pada tahun 1982. Kini bangunan tersebut sudah tak terurus dan hanya ditempati oleh penjaganya. Cerita misteri yang ada di ceritaku ini mengisahkan tentang mitos hotel angker yang ada di Semarang. Bagi masyarakat setempat, daerah ini tuh dikenal sebagai rumah dari hantu penculik anak-anak, yaitu Wewe Gombel. Bahkan beberapa acara dari stasiun televisi pernah mengadakan liputan tentang makhluk gaib di daerah ini. Jika sedang berada di Semarang dan ingin menguji keberanian di hotel angker dalam kumpulan cerita horor nyata tadi, kamu bisa mendatangi tempat ini. Tapi jangan lupa untuk minta izin dengan penjaga tempat terlebih dahulu ya. Next, cerita kedua yaitu kamar kosong di rumah sakit. Kisah ini terjadi saat shift malam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Malam itu hanya ada 3 orang suster baru yang berjaga di lantai tersebut. Otomatis ketiga orang ini harus sering mondar-mandir mengurus kebutuhan pasien. Di lantai itu terdapat sebuah kamar kosong yang menjadi gudang sementara. Ketiga suster ini diberi pesan untuk selalu menutup pintu kamar kosong ini jika tidak ada keperluan terutama saat malam hari. Kemudian pasien di salah satu kamar menekan tombol bantuan. Salah satu suster, sebut saja M, bergegas menuju ke kamar tersebut sambil mengecek jam di tangannya. Saat melewati lorong, ia melihat bahwa pintu kamar kosong itu tidak tertutup dan lampunya menyala. Di dalam ruangan itu ia melihat ada sebuah kursi yang menghadap ke jendela di ujung ruangan. Ia berpikir, mungkin cleaning service lupa menutup lalu bergegas menuju kamar pasien. Ternyata infus pada pasien tersebut hampir habis. Ia pun pergi untuk mengambil infus di ruang obat dekat ruang suster.
Ia kemudian melewati kamar kosong tadi lagi dan pintu tersebut masih terbuka. Tapi ia merasa ada yang aneh, sebab kursi yang semula menghadap jendela kini menghadap celah pintu. Meski begitu, M lebih mendahulukan pasiennya dan pergi mengambil infus di ruang obat. Ia kemudian melewati ruangan kosong itu lagi. Pintunya masih terbuka, kursinya pun masih di dalam. Tapi kini posisi kursi yang tadi di ujung ruangan sekarang berada di tengah ruangan. M meyakinkan dirinya bahwa itu semuanya perasaannya saja sambil tetap berjalan ke kamar pasien. Usai memasang infus baru, M berjalan lagi melewati lorong dan melihat lagi ke kamar kosong itu. Sontak lututnya melemas, suaranya hilang dan air mata bercucuran. Dilihatnya kini kursi tersebut benar-benar sudah ada tepat di depan celah pintu dan ada sesosok makhluk yang duduk di situ. Kisah horor nyata di rumah sakit dalam kumpulan cerita ini memiliki versi lain yang tidak kalah seram. Pada versi lain yang tersebut diceritakan bahwa sosok yang ada dalam kamar kosong tersebut adalah Suster Ngesot. Kisah Suster Ngesot sendiri sering diangkat menjadi film horor fiksi. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Suster Ngesot ini merupakan arwah penasaran seorang suster zaman Belanda yang mati dianiaya saat bertugas. Penasaran ingin mengecek kebenaran kisah dalam kumpulan cerita ini? So, harap berhati-hati. Story ketiga yaitu Dua Anak Bermain. Kisah nyata tentang hantu gentayangan ini merupakan cerita yang sudah lama beredar di kawasan Cikini, tepatnya di kompleks Taman Ismail Marzuki. Pada saat itu, kawasan tersebut masih menjadi kebun binatang kota. Anak-anak yang tinggal di daerah sekitar kebun binatang sering bermain ke tempat ini untuk melihat hewan. Pada tahun 1990-an, sempat terjadi hujan yang sangat deras hingga badai. Malangnya dua orang anak yang bermain bola di sekitaran kebun binatang itu terperosok ke sungai Ciliwung yang meluap. Warga yang melihat kejadian itu tidak kuasa untuk menolong kedua anak tersebut karena derasnya arus. Setelah hujan reda, warga dan tim SAR dikerahkan untuk mencari mereka. Namun kedua jasad anak tadi tidak juga ditemukan. Setelah kejadian itu, sering terlihat dua anak yang asyik bermain bola di dekat kandang macan. Sekarang gedung teater tim, tapi anehnya kedua anak ini baru mulai bermain di waktu maghrib saat anak-anak lainnya pulang. Selain itu, mereka juga sering berlarian menembus kaca. Kedua anak kecil dalam kumpulan cerita nyata horor yang satu ini mungkin tidak semengerikan hantu sebelumnya. Ditambah lagi, belum pernah diceritakan kedua anak ini menyerang atau mengganggu orang. Tapi masih beranikah kamu jika tiba-tiba kedua bocah ini muncul di depanmu? Makhluk gaib yang dikisahkan dalam cerita hanya muncul dan bermain yaitu di Taman Ismail Marzuki, Jakarta saja. Jadi jika kamu cukup berani dan ingin memastikan keberadaan mereka, kamu harus pergi ke sana. Mungkin saja kamu cukup beruntung dan dapat melihat penampakan itu. Oke, itu tadi 3 cerita horor kisah nyata yang pastinya bisa bikin kamu merinding. So, bagaimana menurut kalian 3 cerita tadi? Dan aku pastinya bakalan tiap minggu upload terus nih tentang cerita-cerita horor berseri kayak gini. So, next aku bakal upload juga 3 cerita horor yang pastinya juga sangat mengerikan. So, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen pastinya untuk video ini. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman kalian biar mereka juga merasakan keseraman di dalam video ini. So, akhir kata, Yudara Papai, thank you for watching. Happy horror.